Baik, Ibu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Baiklah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Lalu di kelas ini semuanya hadirkah? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang absen, Bu. Siapa yang tidak hadir? Kolila. Kenapa dia nggak masuk hari ini? Sakit, Bu. Nggak tahu, Bu. Oh, baiklah. Kita lanjut aja ya pelajarannya ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Gerak melingkar, Bu. Ya benar. Gerak melingkar, Bu. Ya benar. Minggu lalu kan kita sudah belajar yang namanya gerak melingkar. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya gerak parabola. Ada yang tahu apa itu gerak parabola? Gerak yang bentuk lintasannya parabola. Ya, satu-satu ayo kepada Aulia, silakan. Aulia, Bu. Ya, Aulia. Aulia, Bu. Ya, Aulia. Gerak yang lintasannya parabola. Ya, benar sekali. Apakah Wela mau menambahkan? Sama kayak Aulia, Bu. Ya, jawaban kalian benar. Jadi gerak parabola itu adalah gerak yang memiliki lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Kalian pernah lihat nggak contoh penerapannya? Pernah, Bu. Contohnya apa? Basket. Basket, Bu, keringnya. Oh iya, benar sekali. Jadi saat seseorang masukkan bola basket dalam ring, itu terjadi yang namanya gerak parabola. Kok bisa sih itu dibilang gerak parabola? Karena dia melengkung, Bu. Satu-satu kepada Wela. Aulia. Wela dulu ya, Aulia, Bu. Aulia. Gantian. Karena lintasannya itu seperti parabola dan melengkung, Ibu. Iya, benar. Nah, kalian berarti sudah termasuk paham ya tentang gerak parabola. Nah, untuk Paham, Bu. konsep fisikanya, Ibu akan menampilkan PPT melalui share screen. Apakah sudah kelihatan PPT Ibu? Sudah, Bu. Baik, Bu. Nah, kalian dapat melihatnya nggak di sini kalau ada gambar orang yang menendang bola? Lihat, Bu. Kenapa Ada, sih Bu. ini dibilang termasuk contoh gerak parabola? Karena bolanya melambung kemudian jatuh ke tanah. Ya, benar. Aulia, Bu. Iya, benar Aulia. Nah, selanjutnya ini contoh yang kalian sebutkan tadi. Benar sekali, ketika seseorang melempar bola ke ring, itu terjadi gerak parabola. Nah, kalian dapat melihat di sini, itu ada sudut yang membentuk saat bola akan masuk ke dalam ring. Dapat dilihat kan gambar di PPT Ibu? Bisa, Bu. Kalian sudah bisa membuat sebuah pengertian secara fisikanya nggak tentang gerak parabola? Belum, Bu. Oke, baiklah. Nah, udah nampak nggak slide Ibu? Sudah. Ya, kepada Wela tolong dibaca ini pengertian gerak parabolanya. Baik, Bu. Gerak parabola merupakan paduan atau jumlah GLB pada sumbu X dan GLB pada sumbu Y. Jadi GLB dan GLBB itu apa sih, Wela? Kita kan sudah belajar tuh minggu-minggu lalu. Kalau GLB itu gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB gerak lurus berubah beraturan, Bu. Ya, benar.
Aulia tahu nggak perbedaan dari GLB dan GLBB ini? Kalau GLB kecepatannya konstan, Bu. Kalau GLBB? Dia ada diperlambat, ada dipercepat. Ya, benar. Jadi pada GLB ini kecepatannya konstan, tapi pada GLBB ini terjadi perubahan kecepatan sehingga ada percepatan pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini merupakan gambar dari gerak parabola. Jadi di sini kalian dapat lihat terdapat fenol di sini. Ada yang tahu nggak gimana cara mencari panjang fenol ini? Menggunakan teorema apa? Pitagoras, Bu. Teorema apa? Pitagoras. Ya, benar. Jadi untuk mencari fenol ini kita menggunakan teorema Pitagoras. Kepada Wela tahu nggak rumus dari teorema Pitagoras? Masih ingat nggak? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Iya, benar. Jadi ini kan membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi di sini kalian lihat gambar ini. Ini kan membentuk segitiga siku-siku. Di sini merupakan X. Kenapa ini X? Karena arah dari koordinat ini itu disebut dengan sumbu X. Sedangkan yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Dan R di sini itu merupakan fenol. Nah, di sini kan terbentuk sudut. Kita ketahui bahwa sin alfa itu sama dengan Y per R. Dan cos alfa itu X per R dan tan alfa itu Y per X. Dari persamaan teorema Pitagoras ini yang telah kita lihat, kita dapat membuat sebuah persamaan, yaitu mencari fenol pada sumbu X. Fenol pada sumbu X itu sama dengan fenol dikali cos alfa. Ada yang tahu nggak kenapa fenol pada sumbu X itu sama dengan fenol cos alfa? Aulia, Bu. Ya, kepada Aulia. Karena cos alfa sama dengan X per R. Ya, benar. R di sini diganti dengan apa tadi? Fenol. Ya, benar. Jadi, fenol X atau kecepatan awal pada sumbu X itu sama dengan fenol dikali cos alfa. Sama halnya dengan pada sumbu Y, yaitu fenol dikali sin alfa. Cara mencarinya sama dengan pada sumbu X tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari posisi kecepatan di sembarang titik. Jadi, saat terjadi gerak parabola, itu bola kan melambung tadi tuh, melambung hingga jatuh ke tanah. Jadi terjadi perubahan posisi dan kecepatan pada titik sembarang. Pada titik sembarang yang dimaksud di sini itu pada titik-titik ini. Dapat dilihat kan? Bisa, Bu. Nah, kita pertama kali itu mencari posisinya dulu. Mencari posisi ini itu menggunakan vektor. Ada yang tahu nggak vektor itu apa? I dan J. Itu lambangnya. Kalau pengertian dari vektor sendiri itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya tahu, Bu. Iya, kepada Wela. Vektor adalah yang memiliki arah dan nggak tahu lagi, Bu. Arah dan Iya. satuan. Arah Iya. dan kecepatan. Vektor, Ibu benarkan ya. Kalian udah hampir benar itu. Tadi yang disebutkan Aulia, I dan J itu merupakan fungsinya atau posisinya di I dan J. Tapi vektor itu sendiri artinya adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sudah ingat kan vektor itu apa? Sudah, Bu. Nah,
Di sini fungsi posisi itu dilambangkan dengan R. R itu sama dengan XI ditambah YJ. Tadi kan kita sudah mencari tuh V0 pada sumbu X, yaitu V0 cos alfa. Nah, untuk mencari posisinya, ada yang masih ingat nggak rumus posisi itu apa? Posisi Ya, XI Reno. ditambah YJ. apa Wela? XI ditambah YJ, Bu. Ya, yang tadi itu merupakan fungsinya. Kalau rumus dari jarak itu sendiri, masih ingat nggak? S kali T. Apa, Aulia? S kali Iya, jadi Ibu, jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi tadi kita Oh. udah mencari kecepatan Ya. awal. Nah, di sini tinggal dikali T. Karena pada sumbu X itu terjadi GLB, sehingga rumusnya itu V0 cos alfa dikali T. Sedangkan pada sumbu Y yang vertikal ini kan terjadi perubahan kecepatan. Jadi pada GLBB itu ada yang namanya diperlambat dan dipercepat seperti kata Aulia tadi. Jadi rumus posisi pada sumbu Y itu V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa ini dikurang? Karena pada saat dia melambung ke atas itu terjadi gerak yang diperlambat. Namun setelah mencapai titik puncak hingga ke bawah itu akan menjadi plus karena dia terjadi gerak yang dipercepat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kecepatan di titik sembarang yaitu ada pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pada sumbu X yaitu V0 cos alfa yang tadi, dan pada sumbu Y itu V0 sin alfa dikurang GT. Jadi sehingga kecepatan di titik sembarang itu V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau kurang paham? Paham, Bu. Iya, sudah paham semua ya? Nah, dari pelajaran kita hari ini ada yang bisa membuat kesimpulan dari gerak parabola itu sendiri? saya Ya, kepada Wela. gerak parabola itu adalah gerak yang memiliki lintasan seperti parabola atau melengkung. Contohnya itu seperti saat kita bermain bola basket dan saat memasukkan bola basket tersebut ke dalam ring. Itu saja, Ibu. Ya, benar Wela. Terima kasih. Lalu kepada Aulia mau ditambahkan? Sama, Bu. Ya, karena kalian tadi sudah membuat kesimpulan, jadi Ibu tambahkan 5 poin sebagai poin latihan kalian. Nah, minggu depan kita akan melakukan simulasi dari gerak parabola. Jadi, kalian pahami lagi ya materi tentang gerak parabolanya. Kita akan melakukan Ya, Bu. simulasi melalui pad. Oke? Ya, Bu. Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Kalau ada yang salah, Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan selamat siang. Siang, Bu.